Hai. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau cerita tentang yang lagi rame, kebenaran lagi rame, yaitu tentang sebuah grup band besutannya JYP Entertainment kalau gue nggak salah, namanya Extraordinary Heroes. Yang mana leadernya sekaligus drummernya itu keluar. Keluar dari grup, keluar dari agensi. Gue sih nggak tahu ya, dikeluarkan apa keluar, intinya dia bukan lagi bagian dari grup dan bukan lagi bagian dari agensi. Ada suara ayam barusan. Oke. Kenapa dia sampai keluar dari grup? Kalau misalnya masalah utamanya ya, kan dia itu katanya ya pernah punya pacar, tapi udah putus. Nah, si mantan pacarnya ini nyebuin curhat-curhatannya dia tentang teman-temannya satu grup, dan dia juga bilang kalau dia sometimes nggak suka sama fans-fansnya, begitu. Curhat. Nah, dia juga mencantumkan bukti chatnya sama si mantan personel ini, si cewek ya, si cewek itu posting percakapannya sama si mantan personil grup band itu, yang mana itu adalah sebagai bukti kalau ini beneran nih, si ini pernah ngata-ngatain temennya, pernah ngata-ngatain fans-fansnya. Gini nih kelakuannya dia nih. Ya udah, akhirnya si member itu pun mantan member itu mengakui kalau itu emang beneran dia, dan ya udah dia keluar. Yang mau gue komentarin di sini adalah sesi curhatnya, ya lebih ke sesi curhatnya. Jadi kalau misalnya dibilang kalau di orang ini emang bermasalah, kelakuannya kayak tai, ya udah aja. Maksudnya kan kita juga nggak benar-benar tahu kan dia aslinya tuh kayak apa gitu. Tapi yang mau gue sorot di sini adalah sesi curhatnya again. Karena kebetulan ya, kenapa gue ngambil topik ini, karena baru-barusan ini juga kejadian di gue. Jadi kalau misalnya di gue ya, seandainya lu pengen tahu nih apa yang terjadi. Jadi gue kan kerja, ada nih member baru. Dia hitungannya masih baru sih, baru 3 bulanan kalau nggak salah. Dan sebelum dia akhirnya masuk, gue itu sebenarnya udah nanya-nanya ke teman-teman yang kebetulan satu sekolah sama dia. Nggak satu angkatan sih, ada beberapa yang kebetulan tahu aja lah sama ini orang ini. Gue tanya, gimana kalau misalnya si beliau ini gabung sama kita? Nah, ada salah satu dari orang-orang yang gue tanya ini tuh bilang kalau ini orang ini punya riwayat kayak tukang caper gitu, carmuk gitu kan. Cuman kan karena gue waktu itu mikirnya, ya udah sih mungkin itu udah kejadian lama gitu kan, punya motor. Tunggu ya, bentar ya. Ah, ya udah tuh, mungkin itu kejadian udah lama kan, mungkin itu kejadian waktu masih kuliah aja. Dan lagi kan si orang yang nyampein ke gue itu ada kelasnya, jadi mungkin ada tingkat lah. Jadi mungkin ya ada gap lah antara kakak tingkat sama adik tingkat kan, bisa jadi kayak gitu. Ya udah gue bilang, karena dia ini juga statusnya titipan, jadi ya kita nggak punya pilihan lain selain ya udah ngasih dia kesempatan gitu kan. Udah nih masuk nih dia nih, 1 bulan 2 bulan berjalan sampai beberapa saat sebelum ketahuan ya kita mikirnya tuh kayak enggak kok, ya mungkin itu kejadian pas dia masih kuliah aja gitu, mungkin dia bosi waktu dia masih kuliah gitu kan. Nah, terus ada sesuatu lah gitu yang terjadi di divisi kita, dan gue ngajak diskusi sama anak-anak termasuk ini orang gitu. Karena judulnya kita udah percaya nih sama dia. Ya udah kita sih waktu diskusi nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi ternyata hasil pembicaraan kita yang notabene itu adalah private, nyebar nyebar. Dia cerita ke temennya gitu kan, temen dari tempat kerjanya yang dulu dan teman dari tempat kerjanya yang dulu itu nyampein ke kita.
Dan dia nggak lucu juga sih, dia bilang gini, gue dikasih sama ini tapi diem-diem baik ya. Khas orang curhat lah gitu ya, orang curhat. Nah, pas nih abis ada kejadian gitu di gua, muncullah beritanya nih idol gitu kan. Jadi ya, gue pikir ya sekarang kira-kira masalah kita sama ya. Gue sama nih orang ini, tapi enggak ya, maksudnya gue bukan tukang cerita-cerita kejelekan orang. Jadi gini, kan kita curhat itu wajar. Kan ada saatnya ya kita capek gitu kan di tempat kerja kita dan kita itu butuh teman curhat gitu kan untuk cerita tentang apa yang bikin kita capek. Ya mungkin rekan kerja kita yang notabene udah lama lah kita temenan. Kan bukan berarti kita nggak suka. Maksudnya bukan berarti kita benci kan sama temen rekan kerja kita ini. Cuman kan ada saatnya kan, lu juga kan kalau misalnya punya sahabat, punya temen yang deket gitu, ada kalanya kan lu capek sama kelakuannya gitu kan. Ada kalanya lu tuh sebel gitu sama kelakuannya dia, tapi bukan berarti lu benci. Cuma ya kadang-kadang namanya manusia gitu kan, manusia kan ya tempatnya salah dan dosa lah. Tetap bahkan diri kita sendiri pun juga bikin salah dan dosa kan. Jadi bisa jadi teman dekat kita pun sering curhat tentang kita ke orang lain gitu, dan itu wajar-wajar aja sih karena kan kita juga nggak bisa kan 24/7 gitu untuk berkelakuan baik yang tanpa cacat celah gitu, nggak pernah marah sama sekali itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kalau misalnya curhat tipis-tipis kayak gitu ya sama kayak kejadiannya si Gunil namanya. Dia kan katanya suka ngomong yang jelek-jelek tentang membernya gitu kan. Ya mungkin dia cuma sebatas curhat, gue sih nggak tahu ya. Tapi dia curhat sama orang yang salah, ya. Karena hasil curhatannya itu ternyata dicepuin sama si nuna-nunanya itu ke halayak ramai. Kalau kata si nunanya itu mantan pacar si Gunil itu katanya dia selingkuh kan, si Gunil itu selingkuh makanya dia kesel, ya udah dia cepuin lah. Tapi kita ya kalau misalnya posisi kita sebagai tempat curhat, kayaknya nggak bijak gitu loh kalau misalnya kita dengerin orang curhat nih, kita tuh bersedia ngasih kuping kita untuk dengerin keluh kesah orang, tapi habis itu kita nyepuin apa yang dia bilang-bilang itu ke orang-orang di luar sana gitu loh. Karena kan ya kalau misalnya kita nyepuin gitu, ada saat dan waktunya itu bakal jadi karma. Itu bakal berbalik ke kita gitu. Jadi ya mulai sekarang kalau misalnya kita jadi tempat curhat, kayaknya jangan disampaikan ke siapa-siapa deh. Dan kita juga kalau misalnya mau curhat ke orang lain, kita cari tahu dulu deh ini bibit-bibit bobotnya kayak apa ini. Kira-kira kalau misalnya gue ngomong kayak gini, orang-orang lain kalau misalnya tahu gue bakal gimana gitu. Kayaknya kita udah harus menyaring apa-apa aja yang perlu atau tidak perlu kita sampaikan ke orang. Sekalipun kita udah percaya nih sama orang, ini orang gitu kan. Ada kalanya dia hilaf, mungkin dia kayak ngerasa, oh ini masalah kayaknya nggak bisa nih gue pendem sendiri, kayaknya gue mesti share lagi ke orang lain. Gue cerita sama orang yang sekiranya nggak bakal kenal lah sama orang yang curhat ke gue. Tiba-tiba ceritanya nyampe ke orangnya, kan nggak lucu ya. Maksudnya ya udah kalau misalnya kita emang sekiranya nggak mau dicurhatin, kayaknya nggak salah juga sih kalau misalnya kita nolak di awal. Ya nggak sih? Karena kalau misalnya sampai kita hilaf dan ngomong ke orang dan itu cerita mungkin dipelintir dan nyampe lagi ke orangnya kan ya ampun banget gitu. Nah, ini sih gue mau ambil pembelajarannya aja kali ya, karena kalau misalnya dari kasusnya untuk mendalami, karena kalau untuk mendalami kasusnya si member ini juga kan udah banyak yang bahas anyway gitu, lo bisa nonton dari youtuber-youtuber lain dan gue cuma menitik beratkan di sini ke curhatnya aja. Curhat nggak salah, tapi lihat-lihat lah ke siapa kita curhat. Oke, sampai segini dulu. Waduh, di sini panas, you know. Ini udah sore tapi ya ampun di sini panas banget. Jam 17.51, 52. Tapi panas. Ya udahlah, udah ya. Sampai di sini aja. Bye.